Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebagai pendahuluan saya mau sampaikan dulu kenapa kita harus kuliah malam ini. Eh, Ibu Nirmala menyampaikan bahwa dia minta untuk bisa digantikan dulu karena ada suatu hal sehingga beliau tidak bisa memberikan kuliah yang terkait juga kuliah yang satu tim dengan saya mengenai ekonomi rekayasa dan analisis investasi. Nah, oleh karena itu beliau minta kalau bisa diisi dengan eh, statistik non parametrik. Jadi itu mungkin pendahuluan dari saya terkait dengan adanya perubahan. Nah, kemudian yang kedua mengenai eh, pembagian kelompok yang sudah masuk itu bertujuan agar setiap mahasiswa yang S2 ini, khususnya yang berminat pada bidang manajemen dan rekayasa konstruksi, itu diharapkan menguasai minimal satu tools analisis statistik yang mungkin akan berguna pada saat penyusunan tugas akhir. Karena pengalaman-pengalaman selama ini mungkin karena kita berasal dari ilmu-ilmu teknik yang semuanya sudah tersedia parameter-parameter atau alat ukurnya, sehingga kita belum terbiasa dengan analisis statistik non parametrik yang objeknya itu seperti manusia yang perlu dibuatkan alat ukur terlebih dahulu sebelum misalnya kita mengambil data. Nah, karena alat ukur itu dibuat, maka beberapa kendala adalah bagaimana melakukan analisis terhadap data-data yang sifatnya non-parametrik. Dengan adanya pemahaman yang cukup untuk menguasai tools analisis, maka diharapkan proses penyusunan tesis itu bisa paling tidak mahasiswa sudah memiliki tools atau alat untuk analisis dan lebih familiar untuk melakukan interpretasi atau penjelasan-penjelasan dari hasil statistik. Mungkin nanti modelnya Anda cukup untuk menjelaskan cara kerja daripada tools tersebut, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan analisis aplikasi-aplikasi itu, kemudian membuat contoh misalnya dari data penelitian sehingga kita bisa membahas nanti sifat daripada data, kemudian hipotesisnya harus seperti apa untuk bisa lebih mempertajam tujuan-tujuan dari penelitian.
Selama ini mungkin hasil-hasil penelitian itu mungkin tidak, bukan juga saya katakan tidak ilmiah, tetapi dengan adanya misalnya tool statistik sudah di eh, digunakan eh, dalam analisis-analisis ilmiah, maka kadar daripada tesis Anda secara ilmiah itu bisa dapat diterima. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pointer daripada mengapa saya coba memberikan tugas yang mungkin tidak akan juga terlalu sulit karena berkelompok, dan diharapkan juga dalam kelompok-kelompok itu akan terjadi sharing antar anggota, sehingga ketika menampilkan dalam bentuk presentasi, setiap kelompok itu dapat menguasai tools yang kemarin sudah dibagikan. Saya kira barangkali eh, karena Anda sudah pada level S2, maka untuk memperoleh bahan-bahan terkait dengan eh, aplikasi statistik itu akan lebih mudah. Dan mungkin eh, dengan menguasai itu, Anda akan memiliki yang namanya eh, suatu nanti tesis yang memang memiliki kadar ilmiah yang memadai, bahkan mungkin bisa lebih baik. Mungkin dari mahasiswa juga sudah pernah menggunakan statistik, tapi barangkali dengan S2 ini, Anda kuliah di S2 mungkin bisa lebih didalami atau bisa lebih familiar. Saya kira itu barangkali yang kedua. Kemudian yang ketiga, malam ini kita akan coba membahas mengenai korelasi point biserial. Ini juga masih merupakan salah satu tools untuk melakukan analisis. Nah, jadi sebagai alat, nah, masih banyak sebenarnya alat-alat untuk analisis. Memang di dalam statistik khususnya yang berkaitan dengan sikap, pendapat, persepsi daripada responden kita dalam penelitian, khususnya di manajemen konstruksi, itu para ahli statistik juga eh, masih berdebat terkait dengan parameter yang akan digunakan dalam menginterpretasikan hasil daripada analisis. Jadi dengan demikian, maka kita juga tidak bisa menyatakan bahwa satu analisis itu memiliki keunggulan yang lebih daripada yang lain, tapi paling tidak kita berusaha untuk menggunakan analisis statistik untuk membantu kita. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan daripada eh, analisis yang dimaksud atau aplikasi yang dimaksud, maka secara gradual, maka perbaikan-perbaikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan akan kita bisa peroleh di masa-masa yang akan datang. Apalagi dengan adanya misalnya bantuan-bantuan daripada aplikasi-aplikasi komputer, di mana data itu sangat mudah diolah dan sangat cepat, maka perkembangan ilmu pengetahuan yang tadinya kita pikir linear, maka pada saat ini dengan adanya bantuan instrumen hardware dan maupun software komputer akan bersifat eksponensial, artinya kecepatannya sangat signifikan di setelah milenium ini. Nah, kita coba untuk masuk pada materi kita, yakni korelasi poin biserial. Jadi kita masih berada pada konteks bagaimana melihat hubungan, uh, melihat hubungan daripada data-data yang misalnya coba dihubungkan, kemudian eh, dalam menghubungkan itu ada
argumentasi logisnya, kemudian kita bisa uji secara statistik dengan beberapa tools yang memang kita sudah tahu apa kegunaannya. Kita lanjutkan. Nah, korelasi poin biserial ini ya itu setara dengan person product moment dalam statistik parametrik. Kemudian untuk analisis variabel, dia itu adalah untuk variabel independen yang berskala nominal, dikotomis, diskrit, dan untuk Y-nya berskala interval dan rasio. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa poin biserial itu bisa menggabungkan variabel yang tidak sama skala pengukurannya. Nah, bagaimana kita memperoleh nilai korelasinya? Maka kita bisa menggunakan rumus. Ya, kita menggunakan rumus korelasi poin biserial itu sama dengan rata-rata dari nilai variabel interval Y dalam kategori pertama, variabel dikotomi X. Nanti kita lihat di contoh, kemudian ada yang namanya MQ, ya, MQ itu P dan Q itu adalah kategorinya ya. Nah, MQ itu rata-rata nilai variabel interval dalam kategori kedua variabel dikotomi X. Nah, kemudian kita juga rumus korelasinya juga memberikan parameter standar deviasi sebagai pembagi atau standar deviasi variabel interval Y. Kemudian NP itu jumlah kasus variabel interval Y dalam kategori pertama variabel dikotomi X. Kemudian NQ jumlah kasus variabel interval Y dalam kategori kedua variabel dikotomi X. N jumlah sampel. Saya kembali lagi bahwa terkadang kita karena kesulitan memperoleh data, apalagi yang sifatnya wawancara atau misalnya kuesioner, kadang-kadang kita bisa dapat misalnya hanya 20, 25. Bagi misalnya yang misalnya kadang-kadang sudah terdesak oleh waktu, kita bisa menggunakan misalnya analisis statistik non-parametrik dengan jumlah sampel penelitian yang ada. Ya paling tidak kita bisa dapat 30, karena memang dalam penelitian itu kalau kita sifatnya orang kan bisa menolak, atau jarang juga yang misalnya yang mau diwawancara atau menyediakan waktu atau mau memberikan data. Sehingga kita coba mengantisipasi dengan non-parametrik. Nah, memang awalnya kalau non-parametrik itu dia tidak seperti pada kuliah pertama, ya tidak begitu tergantung dari seberapa besar jumlah sampel. Kemudian juga dia tidak terlalu bergantung pada distribusi apa modelnya. Yang sulit itu kalau misalnya objeknya manusia, itu sulit kita memperoleh distribusi. Masing-masing punya pendapat. Jadi tidak bisa juga kita paksakan misalnya responden kita untuk mengisi kemudian kalau misalnya dia tidak bersedia. Nah, itu adalah etika dalam penelitian. Yang sulit kalau misalnya dia nggak mau misalnya ngisi, akhirnya dikatakan sudah datang aja besok, ya dia suruh aja isi sembarangan orang. Akhirnya data yang kita peroleh bisa menjadi bias atau misalnya tidak sesuai dengan fakta. Saya kira nilai korelasi ini bisa kita lihat, kemudian mari kita analisis ya. Saya kira kalau tidak perlu lagi saya jelaskan masalah ini akar, ini kali ini ya. Saya kira bisa kita kalau orang teknik itu sudah pasti paham itu. Standar deviasi kita peroleh dari, ya saya kira barangkali ini rumus standar deviasi saja. Jadi standar deviasinya kita peroleh dari variabel interval Y. Yang perlu dipahami di sini antara Y dan X itu biasanya sudah kesepakatan umum bahwa X variabel independen, Y adalah variabel
dependen. Nah, ini yang perlu kita pahami betul, bahwa kalau kita dalam statistik biasanya X adalah independen, maka Y adalah dependen. Sehingga kita tidak salah memasukkan nilai-nilai. Nah, kemudian N jumlah sampel. Saya kira standar deviasi itu menunjukkan keragaman daripada data. Nah, selanjutnya kita perlu juga mencari yang namanya untuk menentukan tadi nilai korelasi, kita perlu mencari yang namanya effect of size. Ya, effect of size. Nah, nanti kita bisa lihat nanti apa makna, apa juga yang bisa diberikan oleh effect of size. Kalau standar deviasi kita sudah sama ketahui bahwa standar deviasi itu menunjukkan seberapa besar penyimpangan daripada eh, data dari misalnya nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya. Nah, kemudian dari effect of size ini kita bisa Anda lihat rumusnya disimbolkan oleh D ya. Nah, dan di mana D itu nilai effect of size, nilai efek size, kemudian N jumlah sampel, N1 jumlah sampel penelitian yang diberi label angka 1. Nah, ini misalnya kemudian N0 jumlah sampel penelitian yang diberi label angka 0 dalam variabel independen. Nah, jadi biasanya misalnya perempuan laki-laki ya, yang misalnya sulit kalau kita mau eh, apa tentukan, tapi datanya hanya ada perempuan dan laki-laki misalnya. Kemudian kita perlu juga menghitung yang namanya T-hitung. T-hitung ini yang akan menentukan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Ya, rumus T itu menunjukkan simbol dari nilai T hitung. Jadi T ini harus selalu T kecil ya. Jadi kita jangan pakai T besar, nanti berbeda karena memang ada standarisasi itu dari apa, uh, asosiasi dari orang psikologis itu tentang tanda-tanda itu. Kalau untuk terkait dengan penelitian non-parametrik yang terkait dengan penelitian tentang orang. Misalnya persepsinya, ya. Nah, kemudian N jumlah sampel. R kuadrat adalah kuadrat nilai korelasi poin biserial yang dihitung. Nah, ini rumus-rumus dasar yang memang kita perlu tahu dalam melakukan uji statistik yang didasarkan oleh poin biserial ya, atau korelasi poin biserial. Kalau kita menggunakan pendekatan itu. Nah, mari kita lihat contoh ya. Kita coba ambil misalnya hubungan antara jenis kelamin dan disiplin belajar. Tentu kalau jenis kelamin manusia itu kan ya 2 saja ya. Jadi tadi 1 dengan 0 misalnya. 1 dengan 0. Di sini di contoh ini kita tetapkan bahwa 1 itu responden laki-laki, 0 itu respondennya perempuan. Kemudian N, P itu jumlah responden laki-laki dan NQ itu jumlah responden perempuan. Jadi seimbang respondennya ya. Nah, respondennya itu ada 10 totalnya. Cuma ada 5 laki-laki, ada 5 perempuan. Nah, tentu untuk tidak ada artinya data-data ini kalau kita tidak membangun hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis itu kalau kita mau lihat hubungan antara jenis kelamin dan disiplin belajar, maka kita bisa tetapkan bahwa yang pertama itu terdapat hubungan antara jenis kelamin dan disiplin belajar ya. Di mana kita set lagi
responden laki-laki memiliki disiplin belajar yang rendah dibanding misalnya perempuan. Nah, ini kita punya hipotesis dan itu yang harus ada terus dalam pemikiran kita. Nah, ini kita punya dugaan ya, kalau hipotesis itu dugaan. Oleh karena itu kita coba uji misalnya. Nah, apakah dengan angket, dengan memberi angka, nah ini ada disiplin belajarnya, kita kasih poin misalnya. Nah, ini diambil dari data misalnya. Ada yang 2, ada yang 1, 6, 3 ya, ada 5, ada 8 ya. Nah, ini parameter daripada disiplin belajar. Nah, kemudian berdasarkan rumus-rumus tadi ini, kita coba menghitung ya. Nah, kita coba. Jadi apa yang dibutuhkan oleh rumus-rumus dasar tadi, kita coba hitung. Kita buatkan tabel seperti ini. Ya. Nah, di sini nomor subjeknya, respondennya ini ya. Nah, N-nya itu 10. Nah, kemudian di sini kita susun berdasarkan misalnya jenis kelamin, misalnya 1, 1, 1, 1. Ini menunjukkan bahwa ini adalah responden, jawaban dari responden laki-laki. Jawabannya adalah ini ya, disiplin belajarnya. Kemudian ini 0 itu menunjukkan responden perempuan. Jadi 6 sampai 10 itu responden perempuan, 1 sampai dengan 5 responden laki-laki. Nah, jawaban mereka terhadap indikator yang menunjukkan disiplin belajar itu adalah ini nilai-nilai ini ya. Nah, ini dari data ya. Nah, kemudian kita perlu mencari kalau sigma Y ini dijumlahkan saja semua ya. Jadi dapatnya jumlah total daripada data itu, data dependen itu, data yang dipengaruhi ya, adalah 53. Nah, kemudian sigma Y-nya itu yang mana? Sigma Y itu 16. Dari mana 16? Dari mana dia? Dari responden laki-laki. Ini karena Y1 ya. Karena 1 responden laki-laki, Y1-nya itu 2 tambah 1 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Dapatnya 16. Kemudian demikian juga Y variabel dependennya responden perempuan 7 tambah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 9. Hasilnya 37. Nah, MP itu apa? Nah, tadi kita sudah tahu dari rumus yang pertama. Ini ya, MP itu rata-rata dari nilai variabel interval Y dalam kategori pertama variabel dikotomi. Kemudian rata-rata dari nilai variabel interval dalam kategori kedua variabel dikotomi. Nah, maka kita dapatkan 16 dibagi dengan jumlah respondennya. Nah, untuk perempuan 37 dibagi dengan 5, 7,4. Nah, jadi ini 37, sorry. Dapatnya 7,4. Ah, ini kita sudah dapat nilai-nilai, kita taruh di sini ya. Nilai-nilainya. Kemudian ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan karena ada variabel kuadrat ya. Yang ini ya, di standar deviasi nanti supaya kita bisa hitung dengan baik. Nah, sekarang kita sudah dapat semua parameter. Nah, tinggal kita masukkan berapa nilai standar deviasinya. Maka standar deviasinya kita gunakan rumus dasarnya tadi.
Dan kita tinggal masukkan nilai-nilai itu, kita peroleh 2,751. Artinya, dari nilai rata-rata atau minnya itu akan bergeser sekitar 2,751 dari nilai-nilai variabel Y tadi. Nah, ada yang 9, karena ada yang 2. Nah, karena di sini ada nilainya 2, ada 1, ada 6, ada 4, ada 3. Jadi, kalau nilai tengahnya itu kita peroleh, maka standar deviasinya, pergeserannya dari nilainya itu akan diperoleh sebesar 2,751 dengan memasukkan nilai-nilai tadi. Nah, sekarang kita lihat nilai berdasarkan rumus dasarnya, kita lihat nilai korelasi ya. Kita nilai korelasinya. Kita bisa hitung juga. Nilai korelasinya kita masukkan tadi parameter-parameter yang sudah kita dapatkan. Ya, ini semua yang ada di tabel ini cuma saya kasih hitungannya. Kita masukkan. Nah, akhirnya kita dapat nilai minus 0,81. Nah, yang perlu diingat dalam nilai korelasi poin biserial ini, kita harus membuat nilai ini menjadi positif dalam konteks dia harus diabsolutkan atau menjadi nilai mutlak, ya. Kalau dia dapat minus, maka dia harus ke nilai mutlak. Karena point of biserial ini juga tidak menunjukkan arah apakah negatif atau positif. Kemudian kita mencari nilai T hitung. T hitung ini menentukan ya. Nanti kita akan bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jadi T hitung ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai T tabel. T tabel itu T yang ada di tabel statistik ya. Nah, agak sedikit ya, kita sama dengan kalau misalnya kita di teknik itu mencari parameter terkait misalnya dengan efisiensi alat berat. Di situ harus menggunakan manual book-nya misalnya. Nah, sama juga seperti ini, ada tabel statistik. Nah, kemudian kita juga perlu berdasarkan rumus dasar tadi menentukan nilai efek size. Nah, maksudnya di sini apa? Nilai efek size ini menunjukkan sebenarnya seberapa besar pengaruhnya. Kalau di sini nilai korelasi hanya menunjukkan bahwa dia berpengaruh signifikan, tapi efek size ini menunjukkan besaran dari pengaruhnya. Jadi kalau misalnya ada seperti momentumnya, ada massa, ada kecepatan. Jadi mungkin massanya besar, tapi kalau kecepatannya kecil, ya mungkin ya momentumnya juga kecil. Nah, demikian juga ini di statistik. Nah, bagaimana caranya kita melakukan interpretasi? Nah, mari kita lihat. Nah, T-tabel kita harus lihat. Kemudian eh, kita menentukan sifat hipotesisnya tadi, dia satu arah misalnya ya. Ada juga dua arah kalau mau melihat dia positif negatif. Tapi untuk biserial ini saya cenderung melihat dia uji T untuk satu arah. Ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai-nilai ya. Nilai-nilai, ya ini ada standar deviasi, ada nilai korelasi, ada T hitung, ada nilai efek of size-nya. Kita coba lihat. Yang pertama kita amati adalah T tabelnya berapa. Nah, ini ditentukan oleh apa? Yang pertama,
Nah, ini ya, degree of freedom. Nah, biasanya kalau di anu degree of freedom, apa derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu biasanya nilainya itu N jumlah populasi dikurang dengan 2 ya. Degree of freedom itu atau derajat kebebasannya itu rumusnya N dikurang dengan 2. Nah, karena kita punya sampel itu 10 saja, maka 10 dikurang 2, maka derajat kebebasannya dia nilainya 8. Nah, ini kita lihat di sini. DB-nya 8. Kemudian ada satu variabel juga yang perlu kita ketahui. Error yang dibolehkan. Ini ditunjukkan oleh nilai alfa. Ya. Jadi kalau nilai alfa itu 0,05 berarti kemungkinan terjadi kesalahan itu sebesar 5% atau 0,05. Alfa ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kita. Nah, dengan nilai alfa ini nilai alfa ini macam-macamnya di tabel. Nah, makin ke kanan ini, alfanya ini makin teliti. Ya, makin teliti. Makin ke kiri ya makin rendah tingkat. Jadi errornya makin besar. Kalau makin alfanya makin besar. Dari degree of freedom atau derajat kebebasan itu kita tadi berdasarkan nilai N yang kita dapatkan 10 kurang 2 derajat kebebasannya, maka di sini yang kita gunakan adalah DB-nya 8. Kemudian dengan alfa 0,05, maka kita peroleh nilai T tabelnya adalah 1,860. Tadi T hitung kita 3, setelah kita analisis tadi 3,907 T hitung ya. T hitung. Apa artinya? T hitung lebih besar daripada T tabel ini. Jadi T hitung yang kita hitung ini lebih besar daripada T tabel. Di sini kuncinya. Bagaimana kita melakukan penafsiran terhadap hasil tadi berdasarkan data ini ya, data ini. Nilai korelasi yang kita peroleh adalah 0,81. Kemudian, hipotesis kita itu dapat diterima karena nilainya 0,81. Biasanya nilai korelasi itu, hubungan itu, kalau kita nyatakan dia dapat diterima, berarti kita boleh menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan disiplin belajar. Ya, berarti logika ini atau statement ini atau argumentasi ini bisa diterima. Jadi ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan disiplin belajarnya. Berdasarkan data ini ya. Mungkin saja kalau data yang lain itu mungkin bisa saja dia berubah kalau misalnya hasil pengumpulan datanya berbeda. Ini kan contoh ya. Kemudian state lagi bahwa untuk mendukung tadi pernyataan ada hubungan itu tentu tidak selesai kalau hanya dikatakan terdapat hubungan. Ya, bisa saja semua orang bisa menyatakan bahwa ada hubungan, tapi hubungan itu yang bagaimana? Di hipotesis ini bahwa laki-laki memiliki disiplin belajar yang lebih rendah dibanding responden perempuan. Kita lihat.
Dengan misalnya hasil perhitungan ini, maka hubungannya sudah kita peroleh karena dia 0,81 biasanya di atas 0,8 itu tinggi korelasinya ya. Nah, jadi terdapat hubungan. Nah, kemudian kita tafsirkan bahwa disiplin belajar laki-laki lebih rendah dari perempuan dengan efek size 2,45. Ini ada tadi efek size. Jadi faktor kunci di sini adalah nilai korelasi ya yang dibandingkan dengan theta nanti nilai korelasi T hitung dan nilai efek of size. Nilai efek size ya. Nah, kemudian standar deviasi ini untuk melihat keragaman daripada data. Makin besar standar deviasi penyimpangan, makin tidak bagus data itu. Nah, artinya data kurang bagus kalau misalnya standar deviasinya terlalu besar. Artinya keragaman daripada data sangat tinggi, ya. Jadi dia sangat beragam. Artinya bermacam-macamnya banyak. Seperti itu. Nah, itu maksudnya kalau dinamakan dia beragam. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa ada hubungan, nah, kemudian kita juga memperoleh yang namanya efek size ini ya. Efek size, size effect, sorry. Size effect. Nah, kita lihat apa itu efek size. Efek size itu ukuran mengenai signifikansi praktis hasil penelitian berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan atau efek dari suatu variabel pada variabel lain. Jadi eh, efek antar variabel ya. Nah, ukuran ini melengkapi informasi hasil analisis yang disajikan atau disediakan oleh uji signifikansi. Nah, signifikansi itu tadi yang kita maksud adalah yang mana signifikansi itu adalah ini yang 0,81. Ya, dia signifikan untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan erat antara jenis kelamin dan disiplin belajar. Nah, kemudian kalau mau dilihat seberapa besar perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan, maka kita lihat juga efek size. Informasi mengenai efek size dapat digunakan untuk membandingkan efek suatu variabel dari penelitian-penelitian yang menggunakan skala pengukuran yang berbeda. Saya kira barangkali karena kita menggunakan biserial, itu sudah include di dalamnya. Kemudian tidak ada standar yang dapat digunakan untuk menilai besar kecilnya efek size. Ini kita masuk pada perbedaan atau pandangan-pandangan yang berbeda daripada para ahli atau expert dari statistik non-parametrik. Cohen ini tahun 88 mengajukan F01 untuk efek size yang kecil, 0,25 untuk sedang, dan 0,4 untuk besar. Ya memang inilah statistik seperti itu, apalagi kalau non-parametrik. Nah, kemudian acuan yang paling tepat untuk menentukan besar kecilnya suatu efek size ini adalah hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita meneliti tahun sekian, 2020, kemudian kita meneliti lagi 2025, 2030, atau misalnya meneliti tahun ini, meneliti lagi tahun depan, itu bisa menunjukkan bagaimana efek size itu dari seberapa besar misalnya perbedaannya untuk menentukan yang mana nilai F-nya itu yang paling besar atau sedang ataupun kecil. Nah, saya kira itu yang penting dari efek size. Kemudian efek size merupakan ukuran mengenai besarnya efek suatu variabel pada variabel lain. Jadi variabel
tertentu ke variabel tertentu. Besarnya perbedaan maupun hubungan yang bebas dari pengaruh besarnya sampel. Nah, jadi di sini dia bebas dari, kalau efek size itu bebas dari pengaruh besarnya sampel. Ini yang sebenarnya kenapa kita bisa menggunakan analisis poin biserial ini untuk misalnya sampel-sampel yang terbatas. Nah, kemudian efek size juga dapat dianggap sebagai ukuran mengenai kebermaknaan hasil penelitian dalam tataran praktis. Itu oleh Hack itu dan Moore tahun 2007. Nah, ukuran ini dibutuhkan karena signifikansi statistik tidak memberi informasi yang cukup terkait dengan besarnya perbedaan atau korelasi. Jadi kalau tadi korelasinya oke, kita katakan ada hubungan, tapi ketika orang bertanya seberapa besar, karena 0,81 tadi itu hanya menunjukkan bahwa dia sangat besar hubungannya, tapi seberapa besar itu mungkin bisa kita ikuti ya melalui efek size. Nah ini, misalnya tadi kita punya nilai itu 0,81 signifikan, dia memberitahu kita bahwa terdapat hubungan yang kuat, sedangkan ukuran efek memberitahu kita seberapa besar keberhasilan untuk mengetahui hubungan itu. Nah, nilai D yang 2,45 tadi kita peroleh, itu mendorong pendekatan yang lebih ilmiah, karena tidak seperti hanya sebatas uji signifikansi yang bergantung pada ukuran sampel, maka ukuran efek tidak bergantung pada sampel. Nah, efek size efek tadi itu banyak digunakan dalam meta-analisis. Maksudnya apa itu meta-analisis? Analisis yang melampaui yang kita sebut dengan hanya sekedar statistik angka-angka, tapi melampaui itu. Oleh karena itu memang ketika kita sudah melakukan penafsiran, itu memang kita punya kemampuan untuk menginterpretasi, kemampuan untuk memaknai angka-angka itu, kemampuan untuk eh, eh, menjelaskan daripada hasil yang kita peroleh itu sangat dibutuhkan. Sebenarnya poin daripada suatu hasil-hasil penelitian itu bisa kita lihat sebenarnya dari eh, apa yang diinterpretasi daripada angka-angka atau data-data itu. Nah, kebanyakan kalau biasanya saya dapat di S1 itu begitu dia angkanya keluar, pada kesimpulannya juga itu yang dia jelaskan. Nah, dia kembali state di kesimpulan. Padahal sebenarnya kita yang pertama itu kita harus ketika kita melakukan analisis data, kita perlu menginterpretasi. Oleh karena itu biasanya pembahasan itu biasanya panjang karena di sana ada perdebatan tentang hasil yang kita peroleh. Jadi perdebatan itu kita buat untuk menjelaskan bagaimana posisi kita punya penelitian. Dari perdebatan itu maka akan muncul yang disebut dengan research finding atau temuan-temuan yang kita peroleh. Temuan ini bisa kita mengingkari misalnya teori yang sudah ada atau kita menolak ada pendapat ahli ataupun kita juga bisa menerima dan memperkokoh daripada atau memperkuat suatu pendapat dengan data-data kita. Tapi ada juga alternatif, ada sebagian pendapat kita tolak, ada juga sebagian kita terima. Jadi kita perlu berpikir bahwa kadang-kadang ada pendapat yang kita terima sebagian, tapi kita tolak sebagian. Karena memang seperti itu kalau di dunia ilmiah. Saya kira barangkali untuk ini ya, untuk
point of this serial itu bisa kita akhiri, kemudian kita akan coba diskusikan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda, mungkin nanti bisa dikaitkan dengan eh, rencana tesisnya. Kalau misalnya kadang-kadang kita ragu kalau data tidak cukup, atau kadang-kadang mahasiswa itu beralasan, data tidak cukup, data sulit. Kalau kita kesulitan, kita coba pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Jangan misalnya hanya bisa kita diam aja. Datanya udah nggak bisa kita peroleh, tapi kita juga hanya dijadikan alasan. Tapi kita harus berpikir bagaimana caranya mencari jalan keluar agar misalnya kita punya progres bisa lebih maju dan mungkin lebih cepat untuk bisa selesai. Saya kira ini barangkali kita akan kembali ke diskusi. Silakan kalau ada yang mau eh, share ataupun misalnya mau apa membuat statement atau pernyataan atau pertanyaan. Silakan. Ya, Fitriani mungkin. Belum, Pak. Belum. Iya, Pak. Abdul Latif, siapa saja? Boleh silakan kalau sudah ada mungkin yang perlu didiskusikan. Ingat ya, kita ini pada konteks statistik non-parametrik. Yang misalnya objeknya biasa itu seperti jenis kelamin, ya, jadi bisa juga yang interval. Tapi untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi kalau datanya tidak, pertama itu juga data yang tidak terlalu, yang agak kesulitan kita, yang mungkin sulit ya untuk diperoleh. Karena memang kalau mahasiswa mau meneliti biasanya ekspektasinya data itu mudah diambil. Ketika dia sudah turun meneliti baru dia katakan, waduh susah data saya ini itu. Dan itu juga menurunkan misalnya motivasi untuk ini ya. Kalau ketika kita datang ke orang minta data kemudian dia bilang, aduh ini apa ini? Kadang-kadang begitu kita kalau meneliti, tapi kita harus sabar. Ya, saya kira barangkali siapa yang mau ajukan eh, Anda harus kuat di hipotesis itu kayaknya saya lihat. Izin Pak, Silakan. mau bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi yang di perhitungan itu antara R hitung dan R tabel itu eh, yang lebih besar atau lebih kecilnya itu menggambarkan apa dia Pak? Karena saya lihat kan yang berpengaruh itu A. Nah, sedangkan A itu kita bisa pilih. Jadi dia kalau kita pilih A yang nanti nilai R tabelnya jadi besar itu menggambarkan apa dia Pak? Ah, jadi alfa itu alfa ya, bukan alfa ya. Alfa itu kan ada alfa 0,05 ya, signifikansi level. Maksudnya alfa itu tingkat keyakinan kita terhadap data. Jadi alfa itu berkaitan dengan tingkat keyakinan kita. Kalau alfanya 0,05 berarti tingkat keyakinan kita 95%, ya. Nah, jadi error yang diterima. Jadi error yang boleh diterima. Itu setiap misalnya ada yang seperti itu. Contoh misalnya, sama dengan kalau di teknik kita berbicara keandalan sistem. Keandalannya reliability. Seberapa besar tingkat kegagalan yang boleh kita terima. Karena tidak adanya sesuatu yang dibuat oleh manusia, yang dihitung oleh manusia yang bisa sempurna. Contoh, instalasi nuklir pun itu ya tetap menyisahkan yang namanya kemungkinan error, kemungkinan gagal ya. Ah,
Nah, statistik juga mengantisipasi yang namanya error itu atau kemungkinan kesalahan. Saya kira Anda juga sudah paham kesalahan-kesalahan itu bersumber dari mana? Dari pengambilan data, dari metode, dari eh, mata kita, ya, kesalahan alat. Nah, itu bisa disisakan itu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh kita pada tingkat kepercayaan. Ya, kalau misalnya seperti di survei-survei pilkada ya, nah itu kan selalu dimunculkan. Nah, tingkat kepercayaan berapa? Nah, margin errornya berapa ya? Anda biasa margin errornya berapa? Ah, itu ditampilkan dalam survei-survei karena tidak ada yang sifatnya sempurna. Jadi ilmuwan itu mengakui bahwa ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan di dalam eh, eh, proses kita mengumpulkan data, di dalam proses kita mengolah data. Ya mungkin biasa kalau di proyek itu biasa, aduh RAB-nya kenapa salah? Oh ngantuk waktu itu sudah karena begadangnya sudah tengah malam, ngetiknya sudah misalnya ya, keliru. Nah, saya kira barangkali itu. Jadi dalam statistik kalau T hitung dibandingkan itu dipengaruhi oleh tadi apa namanya signifikansi levelnya yang kita bisa ya ini ya. Nah, ini kita yang pilih. Jadi ini Anda mau pilih Anda punya error yang Anda toleransi berapa, ya? Nah, Anda toleransi berapa tingkat kesalahan yang boleh menurut Anda? Jadi selalu ada di dalam penelitian ada ini, ya. Makin kecil dia makin kecil error yang dibolehkan. Kalau Anda mau lebih teliti ya tentu alfanya harus ya mungkin sampai sini. Coba Anda lihat. Ini 5. Ini 1,86 ya, ke tabelnya. Nah, kalau dia sudah misalnya kita mau alfanya 0,00005, maka ini sudah T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Begitu. Begitu Abdul Latif. Bagaimana? Ada feedbacknya? Iya Pak, sudah paham Pak. Nah, sudah paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Malik, ada masukan Malik? Ya, Abdul Malik. Ini mungkin bisa. Nah, kalau untuk uji-uji begini bagus juga kita bisa tahu bagaimana perbedaannya. Ini kan tadi uji perbedaan bagaimana perempuan kalau apa disiplinnya perempuan dengan disiplinnya laki-laki dalam misalnya apa tadi kasusnya itu belajar ya kedisiplinan atau misalnya disiplinnya tingkat manajer dengan disiplinnya misalnya tingkat apa staff. Nah, bisa kita uji dengan membuat kuesioner, kemudian minta diisi, kemudian nilai-nilai itu kita analisis. Tony mungkin ada masukan atau ada pertanyaan? 24026. Mangga, silakan. Izin Pak Dokter, terkait dengan rumus ini Pak, mengenai uji terhadap perbedaan maupun kesamaan, Ya, itu nantinya kalau dengan tugas kelompok kita itu digunakan juga ini apa ya untuk menguji itu.
seperti Eh, sisi. iya boleh. Jadi nanti Anda punya tugas kelompok ini, silakan Anda ambil data, uji perbedaan boleh, uji kesamaan boleh. Misalnya saya mau uji ada besi dari Makassar, yang diambil dari Makassar. Kemudian ada besi yang memang langsung dari Surabaya. Saya punya proyek misalnya membutuhkan banyak besi. Jadi saya harus uji apakah sama yang dari Surabaya dengan dari Makassar. Nah, dari hasil uji tarik misalnya, oh kalau dari Makassar begini. Kemudian apakah signifikan kalau ada perbedaannya? Dengan tingkat kepercayaan berapa atau error yang boleh kita ini ya. Nah, begitu juga saya mau uji persamaan antara semen Bosowa dan semen Tonasa. Nah, apakah sama? Atau misalnya semen Tonasa yang sama semen Tonasa, ada yang satu baru datang, ada yang satu misalnya sudah beberapa bulan. Nah, kan ada hasil ujinya itu misalnya di lab, toh kita ambil data di lab, bagaimana kecepatannya mengeras, itu kan salah satu parameter yang bisa kita bandingkan, apakah dia berbeda atau dia sama. Misalnya uji, apalagi kalau di konstruksi itu, ya kekuatan beton bisa juga. Beton yang misalnya kubus dengan silinder, bisa kita uji. Apakah sama yang uji beton itu kalau yang satu menggunakan silinder, satu menggunakan kubus. Nah, apalagi yang bisa kita uji? Coba. Aspal, antara penetrasi sekian dengan penetrasi 60-70, 80-100. Nah, kalau secara praktis biasa sumber asal material kalau dalam pengujian-pengujian material. Atau batu pecah yang dari Donggala dengan dari Toaya. Ada semua kan dia punya sifat-sifat. Atau yang dari Puna. Saya kira bisa itu kita menggunakan analisis statistik. Nah, jadi tidak perlu misalnya, oh harus misalnya kalau parametrik itu kan, oh dia harus terdistribusi normal, ada syarat-syaratnya. Kalau non-parametrik tidak. Oh 30 saja kita ambil dari ini, jadi boleh dikatakan kalau non-parametrik itu dia agak hemat kita dalam hal biaya untuk sampel. Dan mungkin itu juga yang digunakan di PU, misalnya ketika dia uji Marsala sudah 3 saja. Perbedaannya tidak signifikan meskipun misalnya Anda tambah sampel sampai 1000. Nah, bayangkan kan, misalnya. Itu kan biasanya, oh kadar aspal sekian, sekian, kadar aspal ini sekian. Cuma saya belum uji juga. Saya belum pernah juga meneliti mengenai itu. Kenapa dia harus 3 sampelnya? Apakah hanya karena kesepakatan atau memang telah diuji sehingga meskipun ditambah jumlah sampelnya akan sama juga. Nah, kayak gitu misalnya. Andi Soekarno, bagaimana Pak Tony? Iya, Pak. Ya, jadi Anda tadi saya katakan kalau mengenai tugas itu silakan Anda berdiskusi. Kemudian apa keunggulannya itu software, ya? Nah, kemudian Anda presentasikan, oh ini, supaya kita sama-sama belajar ya, supaya paling tidak kalau Anda yang kebetulan dapat tugas itu, Anda bisa kuasai paling tidak untuk digunakan nanti pada saat tugas akhir. Atau kalau misalnya Anda sudah share dengan teman, Anda tahu, oh ini, saya toolsnya nanti ini. Kemudian Anda bisa tanya teman Anda nanti, oh tolong saya ini. Karena Anda dulu misalnya pakai SPSS, ada yang pakai misalnya Stata, ada yang pakai, karena masing-masing itu kan orang banyak digunakan sekarang. Nah, kalau SPSS kan IBM punya ya yang digunakan, yang dikembangkan oleh IBM.
Kemudian ada juga misalnya Smart PLS. Nah, saya kemarin pakai Smart PLS. Sudah banyak juga sekarang ini. Apalagi menyangkut kalau mau mengolah data kuesioner. Ya, nah, jangan nanti muncul di S2, oh karena ini sekian persen menyatakan setuju, sekian persen. Enggak bisa kalau S2 seperti itu. Harus dimaknai, kemudian harus ada analisis statistiknya. Nggak boleh misalnya kalau 50 kuesioner disebar, oh 8 orang menyatakan sangat setuju. Nah, terus apa kita bisa dapat dari situ? Tapi kita harus uji supaya dia memiliki kadar ilmiah yang memadai. Saya kira barangkali itu ya. Nah, Ibu Fitriani, ada? Belum? Siapa lagi? Si Yanuar? Muhammad Sidik? Soalnya masih baru-baru kemarin ya. Jadi masih Ibu Nir minta tolong jadi ya kita kuliah dipercepat. Masih banyak tools. Jadi kita nanti kuliah berikutnya saya kasih satu kemudian selanjutnya Anda presentasi. Saya juga tetap ngisi toh, nambah-nambah Anda punya. Jadi banyak, kalau statistik itu sangat banyak. Makanya ketika kita memilih tools itu harus hati-hati. Yang mana yang cocok dengan data kita? Apa yang kita akan uji? Itu sangat penting. Kan biasa di tujuan penelitian mengetahui perbedaan antara ini dengan ini. Manajemen misalnya mengetahui perbedaan antara manajemen institusi atau konsultan dengan manajemen kontraktor. Stylenya kita mau kemudian kita gali dari apa indikator-indikatornya kan. Nah, mengetahui kinerja. Kalau di manajemen kayaknya begitu-begitu. Mengetahui performance misalnya tukang kayak yang minggu lalu kita sudah ditanyakan antara tukang dari luar apakah berbeda atau sama. Nah, tidak ada perbedaan atau ada perbedaan antara setelah itu baru kita mulai gali masuk apa perbedaannya. Apa yang signifikan berbeda. Apa yang misalnya sama. Nah, itu kalau sudah sudah masuk ke analisis. Kalau di S3 mungkin sampai ke sintesis. Ya. Analisis itu sangat penting. Cuma jangan bikin judul tugas akhir analisis ini. Ya pastilah dianalisis. Tapi yang harus muncul itu hubungan antara ini dengan ini. Nah, jadi kita bisa tahu, oh kalau ini kita naikkan, kita intervensi, maka ini akan berubah. Kalau kita sudah dapat karakteristiknya dari hubungan itu. Kalau ini kita diamkan, maka ini akan begini. Nah, misalnya, adakah pengaruh konsultan pengawas terhadap kualitas produk konstruksi? Ada tidak? Secara teori ada, tapi kita ambil data. Mungkin saja hasil penelitian kita menyatakan bahwa tidak ada pengaruh konsultan pengawas terhadap produk akhir konstruksi. Ramai itu kalau misalnya Anda dapatkan hasil seperti itu. Nah, artinya bisa saja konsultannya itu ada, tapi dia ngawasnya ya gitu-gitu aja, ikut kontraktor punya mau. Nah, itu contoh misalnya. Contoh juga, apakah ada pengaruh kalau di PU itu apa namanya konsultan pengawas ya, pengawas internalnya PU itu yang biasa ke lokasi proyek terhadap kualitas. Bisa saja seperti itu. Kalau atau terhadap apakah ada pengaruh ini terhadap keterlambatan? Nah, keterlambatan kan banyak sekarang kan, keterlambatan. Tapi saya lihat ya yang disalahkan kadang tukang lokal dan tukang ini, tidak dilihat yang lain.
Bisa saja keterlambatan akibat pembayaran yang terlambat. Mungkin itu yang paling signifikan. Bisa juga karena waktu kontraknya memang tidak cukup. Jadi biasanya itu tinggal, oh tambah alat, tambah ini. Ya kalau tambah alat orang sudah rugi. Kan? Misalnya satu eskavator dipakai, direncanakan, terus tambah lagi eskavator, tambah lagi. Oh harus 3 eskavator. Ya kan hitungan-hitungannya bisa rugi. Ada lagi? Silakan, silakan. Kalau dengan saya emang enggak, silakan. Makin banyak Anda. Ini makin bagus diskusinya supaya bisa kelasnya bisa hidup. Bisa. Kan namanya bebas. Toh Tuhan kasih bebas kita semua untuk bicara. Cuma konteksnya yang kan, nah, kita bicara apa? Perbedaan, bicara persamaan, tapi coba kita bawa ke praktek-praktek atau desain manajemen konstruksi. Mau pilih saja merek merek ubin atau anu yang berbeda, material atau tukang atau alat. Oh, misalnya antara Komatsu dengan Caterpillar. Apakah berbeda antara Komatsu dengan Caterpillar kalau kita pakai? Itu penting, diambil data praktisnya di lapangan, toh ditanya operatornya. Kayak begitu bisa kita pakai statistik non-parametrik, ya. 0101 dia punya ini, responden, kemudian apa komentarnya itu ada di data. Ada? Mangga, mangga. Silakan. Etika? Ada etika? Belum ada, Pak. Belum. Nah, nanti dikirimin saja buku nanti supaya. Ini ada bukunya memang khusus tahun 2022. Nah, yang kalau SPSS kan banyak, sudah lama itu dan itu sudah familiar kalau SPSS. Cuma ada beberapa yang memang perlu juga kita tahu, meskipun kadang kita harus banyak belajar lagi. Tapi untuk menentukan nilai Anda, maksudnya value daripada Anda ketika setelah lulus itu tergantung apa yang Anda capai, achievement-nya ya. Achievement-nya itu yang penting. Capaian Anda itu apa? Artinya ada perjuangan di sana. Nah, perjuangan itu menentukan apa yang jadi MT-nya juga nanti ada M-nya kabur-kabur. Karena ya istilahnya penguasaannya. Kalau dulu mereka bilang ya C-nya belum keluar, masih calon terus. Calon MT. Sekarang kan masih calon MT. Nanti begitu Anda sudah ujian tugas akhir, apakah MT-nya itu bold atau misalnya gray. Tapi kita selalu kalau dosen berharap Anda punya MT itu bold dan Anda sendiri yakin dengan apa yang Anda capai. Muhammad Hafid, bagaimana? Silakan. Kayaknya belum terlalu memang di S1 juga kalau statistik itu nggak terlalu ini ya. S1 sipil di Unpad. Saya kemarin baru masuk yang namanya hipotesis baru diajarkan. Coba. Nah, yang banyak itu ya peluang-peluang. Probabilitas. Nah, itu pondasinya itu. Probabilitas. Kalau saya buang ini, koin apakah angka atau burung? Ya, nah, itu pondasinya statistik. Jadi probabilitas itu posibilitas, plausibilitas. Nah, itu berbeda ya. Jadi ada namanya kalau
Kalau manusia biasa saya lebih suka pakai posibilitas, possibility, ada probability. Nah, kalau sudah menyangkut kayak curah hujan, ya lebih tepat mungkin kalau dia probability. Ada juga plausibility. Semua itu artinya kemungkinan. Cuma kadar dari kemungkinan itu yang paling penting. Nuni Suciani. Nanti sih. Belum, Pak. Belum. Iya, Pak. Ini kalau mata kuliah semester 1 lalu itu apa aja yang sudah lulus sih? Yang sudah lulus. Kan lulus semua kan? Iya, Pak. Lulus Lulus, semua. Pak. Hmm. Usahakan ini nanti lulus semua juga. Mudah-mudahan. Amin. Ya lulus, cuma ya kadarnya itu harus Anda sendiri yang tahu. Beda itu S1, S2. Kalau ini kan pentingnya kesadaran. Apa saja mata kuliahnya yang kemarin yang semester 1? Manajemen proyek, ada nggak? Saya belum buka kurikulumnya kalau S2. Apa mata kuliahnya yang semester kemarin? Statistik terapan, Pak. Statistik. Iya, ada Hampir sama juga ini kan? Iya, Pak. Cuma kita non parametrik. Parametrik mungkin itu kalau di statistik terapan itu banyak parametrik. Kalau ini lebih diorientasi pada data-data yang terkait manusia ya, bagaimana persepsi, pandangan, sikap, sikap setuju tidak setuju, sulit tidak sulit, bisa saja. Statistik terapan apalagi? Metode penelitian, Pak. Metode Wih, penelitian. harusnya ini, kebanyakan Anda statistik ini saya lihat. Sebenarnya saya juga kemarin pikir-pikir statistik non parametrik masuk aja di metode penelitian, statistik terapan masuk di metode penelitian. Nah, di situ sudah kayaknya tumpang tindih dia ya. Paul gimana, Paul? Ya, Pak. Ada saran? Nah, kalau juga saya mengajarnya kurang bagus, nanti kasih masukan ya, supaya diperbaiki. Saya juga kan baru datang, baru ngajar-ngajar, baru kembali. Cuma memang penelitian saya itu ke non parametrik. Izin Pak, mau Risiko. bertanya Pak. Ya, silakan. Muhammad Barudin. Ya, Ini Pak, silakan. terkait tesis saya nanti. Kan saya mengambil yang penyerahan PSU dari perumahan yang dibangun oleh pengembang ke pemerintah daerah. Nah, Ya. kalau menyangkut dengan statistik non parametrik ini, apakah misalnya begini Pak, kan misalnya pemerintah daerah ini punya standar tertentu, misalnya punya misalnya checklistnya A, B, dan C harus dipenuhi dulu, baru bisa diserahkan. Nah, itu kita bandingkan, berarti uji kesesuaian ya Pak, itu berarti dengan PSU yang akan diserahkan oleh pengembang, apakah itu termasuk statistik non parametrik juga Pak? Ya bisa kalau Anda misalnya begini, semua parameter yang Anda gunakan, Anda uji dulu apakah persepsi antara pemerintah dengan pengembang itu sama terhadap indikator-indikator atau syarat-syarat itu. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan kadar ilmiahnya ya. Jangan sampai dianggap, persepsinya
pengemban dengan persepsinya Pemda sudah sah. Padahal jadi bukan berarti kalau orang sepakat itu, oh ya kita begitu rapat satu kali, ya kita sepakat ini dia punya aturan-aturan. Tentu di sana ada perbedaan karena beda kepentingan. Kalau seperti pengemban makin cepat dia serahkan makin bagus, tapi Pemda makin cepat diserahkan infrastrukturnya apanya, ya makin cepat diterima, makin cepat juga harus Beban daerah. dipelihara. Iya, pemerintah daerah makin cepat dipelihara kan, berarti kos kalau bagi pemerintah daerah. Bagi pengemban, ya dia mengurangi kos karena kalau makin lama dia punya properti, dia punya fasum itu dia tidak serahkan, makin besar kos bagi dia untuk memelihara. Begitu. Jadi apa yang mau disepakati itu harus kita uji dulu apakah tidak berbeda persepsinya atau sudah sama. Kalau sudah sama berarti aman, lanjut lagi. Nanti dilihat apa faktor-faktor yang menyebabkan yang bisa membuat misalnya lama di pengemban, apa yang membuat juga Pemda biasanya mempercepat penerimaan dari itu ya. Nah, karena tidak semua aturan yang dikeluarkan juga oleh pemerintah itu disosialisasikan kepada pengembang misalnya. Karena yang berkuasa kan pemerintah. Nah, izin-izin pemerintah yang pegang. Nah, di situ yang harus dilihat bagaimana ada kesetaraan ya. Kita di akademik itu harus melihat semua kepentingan, tidak bisa misalnya hanya satu kepentingan. Kepentingan rakyat harus dilihat, kepentingan ya pengguna itu kan. Kalau misalnya Pemda tidak terima terlalu lama bergantung, tidak jelas siapa yang tangani fasum-fasum itu. Nah, itu kan merugikan penggunanya. Jadi pengguna yang rugi. Barangkali saya tidak salah ini, anunya Pak siapa tadi? Oh, Bahrudin, Pak. Siapa punya pertanyaan tadi? Bahrudin. Berarti Bukan itu termasuk salah satu non parametrik kan? Kalau misalnya kita non parametrik. Kalau Anda misalnya mau Anda mau menguji parameter-parameter yang digunakan untuk disepakati kapan penyerahannya. Nah, kalau dia sudah sepakat sama ketika Anda sebar misalnya kuesionernya, ya berarti sudah bisa disebar, kemudian Anda mengambil data karena persepsi antar mana. Nanti Anda lihat di mana perbedaan persepsi lagi. Nah, dari jawaban, ya, dari jawaban. Pertama indikatornya dulu Anda uji secara statistik apakah sama atau tidak. Bisa juga Anda libatkan misalnya validasi expert. Nah, misalnya dosen-dosen yang terkait dengan kajiannya tentang properti itu, tata ruang apa semua, aset ya, itu terkait juga dengan aset kan, karena ketika diserahkan itu berarti Pemda harus menambah misalnya panjang jalannya. Nah, misalnya jalan perumahan itu panjang jalan lingkungan, dia harus tambah di dalam aset Pemda. Agar, nah, makanya itu manajemen aset itu agak kesulitan juga itu di pemerintah kan. Barangkali begitu baru ini ya. Kalau saya nggak salah ini. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita tidak boleh semena-mena dalam artian seperti harus dikaji keilmuannya semuanya. Ada lagi? Hardianti? Nanti tolong siapa di screen ya, nanti dikirim ke Pak Wayan. Iya, Pak. Saya bukan nggak ini ya. Cuma saya kira barangkali kalau yang seperti itu kan sudah dewasa semua, bukan lagi S1 mau di absen-absen satu-satu.
kan? Saya malu-malu biasa kalau mau ngabsen kan S2. Semua sudah pada dewasa kan. Jadi sudah ditahu juga bagaimana, tidak bagus juga kalau kita ini, kalau masih ada yang misalnya nggak hadir kemudian bilang hadir kan jadi kesulitan juga kita kan. Istilahnya kita punya nilai dalam perkuliahan, value-nya jadi turun. Nah, apa-apa kalau nggak hadir, yang penting bisa 75%. Dan itu bisa sekitar 4 kali tidak hadir. Tapi kalau yang namanya orang sekolah itu pasti dia berusaha kalau yang cari ilmu toh. Kalau hanya sekedar bagaimana dapat MT ya lain juga itu orientasinya. Iswan, kalau ada mungkin nggak apa-apa kalau mau kaitkan dengan tugas akhir. Cuma memang ya karena masih awal ini. Dan saya kira Anda karena sudah statistik terapan, metode penelitian, research metodologi, sudah ikut, sebenarnya sudah harus familiar urusan yang begini kan. Masalah alfa tadi, masalah itu. Izin bertanya. Ya, ya Ya, silakan. mungkin yang jadi kesulitan kami nih Pak untuk menyusun tes nanti, penyusunan kuesioner yang tepat terhadap Ah, apa? Terhadap judul yang kita mau tugas akhirkan, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai parameter dari setiap pertanyaan di kuesioner itu Pak. Itu ya. belum kita latihan selama ini Pak. Nah, apa yang mau diukur? Misalnya pengaruh, tadi kan ada namanya variabel ya. Nah, jadi kita non parameter ada variabel X, ada variabel Y. Ah, variabel Y ini tergantung dari X ya. Nah, jadi dia fungsi dari X. Nah, X itu biasa kita kenali sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Y. Nah, artinya kita tidak boleh melihat sesuatu muncul begitu saja. Ada sesuatu yang berada di belakangnya. Misalnya, kalau ada bangunan runtuh, ya, tidak boleh kita langsung serta-merta mengatakan, wah, itu sudah nasib. Kalau orang ilmiah ya, dia harus cari tahu penyebabnya. Nah, kalau proyek terlambat, ya tentu kita harus lihat apa faktor yang mungkin menyebabkan proyek terlambat. Atau apa lagi? Longsor. Apa faktor-faktor penyebabnya? Tentu banyak faktor. Ada faktor alam, ada faktor manusia. Ada juga faktor ya. Jadi di, di dalam ilmu-ilmu teknik itu faktor itu sangat penting. Ada juga faktor Tuhan ya. Memang itu. Tapi kebanyakan manusia sekarang dia melakukan suatu kegagalan, tapi dia bilang itu sudah takdir. Nah, kadang-kadang itu namanya menyalahkan Tuhan kan. Jadi kita harus cari apa sebabnya. Jadi man-made act of God ya artinya perbuatan manusia. Misalnya kalau proses tendernya buruk, subjektif, ya pasti kontraktor yang didapatkan juga kontraktor yang mungkin tidak profesional. Nah, itu jadi satu faktor, misalnya buruknya proses pengadaan. Nah, buruknya proses pengadaan itu bisa eh, di, dikembangkan menjadi sub-subfaktor. Nah, buruknya perencanaan. Nah, perencanaan ini bisa kita ini. Nah, kadang-kadang kan misalnya seperti ada perencanaan, misalnya gambar bangunan, gambarnya ada, dia anggap rata, dia tidak pernah ke lokasi, dia bikin desain seakan-akan lokasi itu rata. Nah,
Atau ada juga kasus sementara sudah dianggarkan, tiba-tiba intervensi DPR. Nah, itu juga faktor. DPR bilang, tidak boleh di sini, harus pindah lokasi. Yang tadinya rata lokasinya dipindah menjadi banyak bukit-bukit. Jadi semua itu biaya untuk konstruksinya tertarik untuk galian tanah. Itu seperti itu. Faktor. Jadi kita harus melihat apa yang di belakang suatu peristiwa, apa yang di belakang suatu produk, ya. Artinya kita berpikir panjang yang mempengaruhi sehingga suatu produk jadi seperti itu. Apakah bisa juga bukan yang negatif saja. Apa yang mempengaruhi, kenapa orang misalnya mempengaruhi orang tertarik ke misalnya lapangan Fatulemo di wali kota sana. Apa yang menarik? Bisa kita teliti. Apa yang menyebabkan orang suka? Meskipun jauh rumahnya, dia datang ke situ. Apakah karena konstruksinya, apakah karena ramainya orang, apakah karena apa, macam-macam. Tapi boleh Anda bawa semuanya di case-nya, atau dia punya topik, atau dia punya scope di konstruksi. Nah, apa yang menyebabkan misalnya scoring, atau scoringnya di abutmen, atau misalnya apa yang membuat misalnya orang suka menggunakan material substandar atau non standar. Apa bukan hanya sekedar karena murah, mungkin dia tidak mau pusing. Nah, jadi itu perlu kita teliti. Ini menyangkut keputusan manusia ketika memilih suatu ketika membuat misalnya spesifikasi. Ketika spesifikasi dibuat, memang ada spesifikasi umum, ada spesifikasi khusus. Spesifikasi khusus itu untuk mengcover situasi yang ada di lokasi. Kalau spesifikasi umum, ya yang banyak orang copy-copy aja spesifikasi. Dia tidak rubah. Akhirnya ya banyak masalahnya. Tidak kompatibel misalnya dengan lokasi. Contoh misalnya kalau pekerjaan jalan itu material susah di mana? Apakah ada pengaruh antara harga dengan cepat rusaknya suatu ruas jalan? Kalau harga terlalu rendah, ya orang bisa pakai substandar. Karena mungkin sulit dicapai ya. Jadi masalah harga itu, atau misalnya yang berlebihan lagi, kadang-kadang misalnya pemerintah kota atau pemerintah provinsi mengeluarkan harga satuan itu terlalu tinggi. Ya, atau harga barang, harga bahan itu terlalu tinggi, jauh sekali dari harga pasar. Nah, nanti terakhir BPKP periksa, kembalikan ini. Dia bilang, oh tidak, ini kita punya anu. Tapi kan preferensi kita dalam menentukan cost itu kan pertama pasar. Kedua ada kebijakan pemerintah. Nah, makanya banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia konstruksi yang sebenarnya tidak tuntas hanya karena pengambilan keputusan oleh manusia yang memang kadang tidak rasional. Kayak gitu. Apa tadi yang saya jawab? Pertanyaannya siapa tadi yang dijawab? Ini sudah jam berapa nih? Belum ya? Masih. Masih? Ada lagi? Ada lagi? Oh, enggak. Kalau ada, silakan. Ya, Tony, bagaimana? Kalau ada barangkali yang mau dianu lagi? Ini sudah 21.40 ya, kita belum lah. Masih
Tadi jam 8 ya. Sampai jam berapa etika? Iya Pak, sampai jam 9 Pak. Dari jam 8 Hmm. sampai jam 9. Oh, 1 jam saja. Wah, Iya, minta maaf saya. tidak Pantas sudah apa-apa. pada gelisah. Ya, jadi kita mungkin minggu depan saya coba lihat lagi korelasi Pi ya. Di samping yang kelompok satu itu bisa nggak ditampil kelompok satu. Saya kan kasih ini dulu ya, hampir sama saja semuanya untuk mengetahui itu. Ini yang penting itu kita tahu ini apa ini ya. Skala-skala itu di kuliah pertama kalau nggak salah saya sudah kasih itu. Mengetahui skalanya apa dia, ordinal. Kita minggu depan ini sebentar, kemudian kita lanjut ke presentasi kelompok satu. Kelompok satu itu siapa aja? Kelompok 1, Ibu Ana, siapa semua kelompoknya kita, Ibu. Oh iya, kelompok satu. Kelompok satu kita Pak, Ilham Camaru Pak, Iya. Ana Febrianti, Muhammad Reza, Muhammad Fauzan, Atika, Atika, apa ini? Ya. Atika, Maya sama Maya Putri Muhammad Din, 6 orang Oh Pak. iya. Iya, topiknya, saya baru buka juga nih. Jeffries Amazing Statistic Program. Oh, iya. Oh iya, tidak nanti saya kirimkan ini ada anunya ya. siapa? Ada di buku yang saya pakai ini itu yang Anda punya itu. Iya, karena memang harus adil juga kan. Karena Anda yang duluan harus disupport juga biar. Iya, saya kira itu sudah bisa juga. Aplikasinya sudah ada itu di mana? Di internet. Kalau hanya untuk latihan-latihan kan boleh yang free saja dipakai. Nah, kecuali Anda mau tugas akhir, kalau mau cari yang banyak juga. Kalau banyak teman di Jawa itu yang di itu bisa dicari kan, dia bisa kirim file untuk dia punya aplikasi. Oh, dengan Reza Fauzan. Silakan. Iya Pak. Jadi ya Jeffrey Amazing Statistic Program ya. Stata, terus SPSS, SEM Smart PLS, saya juga sudah SAS, R software. R ini cukup populer juga sekarang ini. Apa-apa. Dulu waktu Anda di mana? Di statistik terapan sudah yang mengenai software. Belum, Pak. Belum. Oh belum. Iya, Pak, Pak. belum. Belum. Kalau software belum. Sama di analisa segresi saja, Pak. Oh regresi. Oh, regresi linear atau eksponensial atau macam-macam juga regresi ya. Macam-macam Pak, termasuk probabilitas. Iya baguslah kalau begitu biar Anda belajar. Kalau kita ini tools itu kan banyak. Jadi kita tinggal lihat saja mana yang cocok dengan masalah itu kita pakai. Jadi pemilihan tools itu pentingnya. Iya Rika Madina saya lihat sudah
karena sudah 2145 ini, saya kira Angki juga ya. Nah, kayaknya Ketawakan Rika saya, Pak. ya. Bagaimana Pak, Angki? saya ketawakan Rika, Pak. Pas senyum-senyum dia dari tadi. Dia sudah gelisah barangkali mau diakhiri ini. Nah, cuma bagus kalau Anda nanti kuliah lagi berikutnya, Anda siapkan bayangan-bayangan, mau tesis. Maksudnya supaya kita bisa ini menambah Anda punya wawasan supaya lebih semangat. Ya, supaya lebih semangat. Kalau Iya, bisa Pak. lebih bagus. 1 tahun 8 bulan toh? 1 tahun 8 bulan. Kalau bisa sudah Amin. dimulai. Tesis itu bisa lebih cepat, lebih bagus. Kalau di sini kan tidak terlalu juga. Yang penting Anda kuasai, itu kuncinya. Dan topiknya juga ya menarik. Nah, yang menarik itu biasa ada inovasinya. Tidak hanya follower, mengikut-ngikut orang punya tesis. Saya dulu tesis itu bangga saya. Saya punya tesis itu kerangka lingkup jaminan untuk kegagalan jalan tol. Nah, pakai maksimum likelihood estimate toolsnya. Nah, sampai sekarang bangga karena saya sudah prediksi bahwa Cipularang itu akan gagal sebelum kegagalan dini. Terbukti karena orang-orang nggak mengikuti kontrak, tidak konsisten dengan apa yang dia tanda tangan. Iya ya, saya kira barangkali sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau kekeliruan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran pada malam ini apa yang mungkin belum pernah kita dapat dan mungkin juga sebagai pengulangan dan membuat kita lebih familiar dan lebih memahami. Saya kira barangkali demikian. Terima kasih lagi sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya.